Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada saat ini, salam sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita menyembah Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Segala kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari dengan tulus kita menyembah Dia. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Lebih lagi, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kembali bersama, Kau pencipta hidup kami. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku.
bagimu Tuhan. Segala pujian hormat bagimu. Betapa kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kesempatan hidup yang masih Engkau beri. Kami mau tidak menyia-nyiakan hidup kami Bapa. Agar kelak suatu hari nanti kami boleh bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, amin. Mari menarilah buat Tuhan. Yes. Bergirang bagi Dia. Haleluya. Mari katakan, hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur.
Pujian hormat bagi Tuhan kita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita teduhkan setiap gejolak jiwa kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka mata hati kami agar mengerti kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bagaikan
Shalom saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di minggu pagi ini. Kita akan belajar satu topik yang tidak biasanya. Kebenaran firman Tuhan dengan tema error. Atau biasa orang menyebutnya error. Kenapa kita perlu belajar? Karena implikasinya sangat luar biasa, sangat menentukan apakah seseorang selamat atau binasa. Jadi ini bukan soal pengertian, ini soal hidup mati. Bukan mati di bumi, mati kedua, binasa dalam kekekalan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami sadar bahwa hidup kami hanya sementara di bumi ini. Dan hidup kami hanya sekitar 70-80 tahun rata-rata. Untuk itu ajari kami agar seluruh hidup kami tidak mengalami apa yang disebut dengan error. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mendengar kata error. Sebenarnya error ini berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah an action which is, yang pertama inaccurate, yang kedua incorrect, yang ketiga mistake. Artinya adalah sebuah perbuatan yang tidak akurat, yang tidak benar, yang salah. Itu arti kata daripada error atau error. Di dalam statistik, error adalah perbedaan atau penyimpangan dari nilai yang ideal. Itu error. Atau deviasi. Deviasi itu penyimpangan, Bapak Ibu. Deviasi dari akurasi atau kebenaran. Jadi kalau kebenaran ke sana ini menyimpang, itu namanya error. Ya. Dalam pemrograman komputer atau computer programming, error itu adalah kondisi yang tidak sesuai yang diinginkan. Sehingga program yang dijalankan tidak menampilkan hasil keluaran atau output yang benar. Kalau seseorang membuat program komputer, kalau programnya itu tidak benar, hasilnya adalah bugs, apa yang dikatakan di dalam dunia komputer sebagai bugs, problem, sesuatu yang mengganggu jalannya unjuk kerja. Jadi program komputer ini akan error, tidak sesuai yang dimaksud. Di dalam bahasa, kalau error itu error pronunciation-nya salah atau gramatikanya bisa salah. Sehingga pengertiannya bisa salah. Error. Ya. Sebenarnya dosa itu adalah berasal dari kata hamartia, penyimpangan, meleset, tidak kena sasaran. Itu juga salah satu bentuk error. Ya. Di dalam kesehatan, ilmu kesehatan, error itu contohnya adalah kelakuan sistem biologi kita, sistem metabolisme tubuh kita, yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Contohnya, kalau seseorang mengalami autoimmune disorder, itu adalah salah satu bentuk error dari metabolisme. Metabolisme kita itu sudah diciptakan Tuhan sempurna, tapi karena suatu hal menyebabkan ia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga timbullah yang namanya autoimmune disorder. Suatu ketidakteraturan imun sistem kita. Dan ini banyak diderita orang zaman ini. Seluruh tubuhnya sakit karena syarafnya tegang.
Ada lagi yang autis. Itu bentuk autoimmune disorder sebenarnya. Kekebalan tubuh kita menyerang diri sendiri. Ada yang namanya rematik jantung. Klep jantung itu makin lama makin hancur. Kenapa? Diserang oleh tubuh kita sendiri. Diserang oleh sistem imun tubuh sendiri. Sistem imun tubuh ini mestinya membela kita, malah menyerang diri sendiri. Error. Fungsinya error. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada kondisi di mana seseorang tidak memiliki imun sistem sama sekali. Error tubuhnya. Padahal Tuhan ciptakan memiliki imun sistem. Itulah yang diserang oleh HIV. Imun sistemnya lemah. Sehingga kena flu biasa saja bisa mati. Tidak punya imun sistem. Error. Jadi penyimpangan, deviasi dari rancangan yang sebenarnya. Deviasi dari kebenaran, itu error namanya. Ya. Nah, banyak sekali error-error di dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi sebuah error itu bisa berakibat fatal. Berupa kegagalan, failure atau kegagalan, bahkan bisa berubah berakibat kerusakan. Suatu error pada paru-paru kita akan mengakibatkan kematian. Suatu error pada ritme jantung kita tidak teratur, bisa mengakibatkan kematian mendadak. Suatu error pada otak kita bisa mati mendadak kita. Jadi akibatnya fatal error ini. Deviasi bisa menyebabkan menyimpang jauh. Harusnya kita menuju Bandung, ini disimpangkan jauh. Arahnya jauh sekali. Cuma menuju Merak, kan jauh sekali. Jadi bukan hanya tidak sampai tujuan, bahkan sampai ke tempat hal yang berbeda sama sekali. Bisa mengakibatkan kematian, kebinasaan. Kalau kita bicara kekekalan, error bisa menyebabkan kebinasaan kekal. Bisa menyebabkan malfunction. Kalau seorang ahli anestesi di ruang operasi, dia error. Dia menyuntikkan dengan dosis yang salah. Akibatnya bisa mati pasiennya. Malfunction jantungnya, otaknya. Mengakibatkan malpraktek kalau dalam dunia kedokteran. Itu error. Tidak seharusnya terjadi tapi terjadi. Penyebab adanya error ini macam-macam. Yang pertama, misjudgment. Salah menghakimi. Salah menilai. Kalau seorang hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada seseorang, padahal sebenarnya ia tidak bersalah. Error. Mencelakakan itu namanya. Ya. Salah hipotesa. Kalau seseorang menghipotesakan sesuatu tapi salah ternyata. Kalau dokter melakukan diagnosa, oh ini sakit kanker ini. Dikasih obat kanker, padahal bukan sakit kanker. Malah mati nanti. Oh ini sakit tekanan darah tinggi nih, dikasih obat menurunkan tekanan darah tinggi, padahal bukan tekanan darah tinggi. Wah turun darahnya bisa mati orang. Salah diagnosa bisa menyebabkan kematian. Itu namanya error. Ya. Malpraktek. Sebab lain adalah carelessness, kecerobohan. Orang yang sangat ceroboh menyebabkan error. Seringkali kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang, maka alasannya itu bukan human error, bukan kesalahan manusia. Ya kita tidak tahu, tergantung kebenarannya. Ya, tapi yang namanya error bisa terjadi karena carelessness, kecerobohan seseorang. Atau forgetfulness, lupa. Aku lupa loh tadi gak kusuntik itu, kusuntik ini, mati orang. Aku lupa loh, mestinya dia kuperingatkan, jangan ke sana. Lupa, mati seseorang.
Bahkan lack of knowledge, kurang pengetahuan saja bisa membinasakan. Umatku binasa karena lack of knowledge, kurang mengenal Allah. Bukan nggak mengenal sama sekali loh, kurang mengenal Allah. Binasa. Binasa. Kalau orang hanya mengerti kebenaran sedikit saja, itu bukan kebenaran. Kebenaran aku ngerti kok Pak, 20%. 80%-nya kesesatan. Hancur. Ingat peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kalau kebenaran itu dicampur oleh kepalsuan, maka sudah bukan kebenaran. Itulah sebabnya orang yang belajar kebenaran sebagian kecil, itu nothing, percuma. Sebab ia gampang disesatkan oleh iblis. Itulah sebabnya ajaran yang fokus pada topik yang sangat sempit, itu menyesatkan. Ajaran yang hanya fokus pada mujizat, itu menyesatkan. Membuat manusia fokusnya hanya mujizat. Padahal ada banyak hal lain yang mesti kita kerjakan. Mesti hidup kudus dan sebagainya tidak dibahas. Mesti bertanggung jawab tidak dibahas. Kalau seseorang belajar hanya topiknya sempit sekali, cuma ngejar berkat jasmani melulu, itu kesesatan. Bapak Ibu kalau mendengar ajaran seperti itu, jangan ikut dia. Yang rugi Bapak Ibu, jangan mau ikut ajaran yang salah. Ini Injil yang benar itu seperti ini. Bapak Ibu jangan salah mengerti. Injil ini disampaikan supaya Bapak Ibu mengerti, supaya saudara semua mengerti kebenaran. Supaya kita semua mau belajar, jangan merasa sudah benar, padahal salah. Banyak orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Banyak orang tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Yang ditekankan dari hari ke hari khotbahnya cuma persepuluhan terus. Itu kesesatan namanya. Cuma sebagian kebenaran. Persepuluhan itu enggak masalah, tapi kebenaran juga harus disampaikan. Perubahan karakter dan sebagainya. Pertobatan. Jangan main-main di gereja hanya dengan persepuluhan, persembahan sulung. Semua persembahan dikhotbahkan untuk mengumpulkan duit. Bertobat ya. Percuma kau merenungkan firman Tuhan setiap hari kalau tidak melakukan kebenaran. Dahulu ada lagu lama, itu orang-orang zaman dahulu suka tuh lagu itu. Sebagian baitnya begini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh hanya merenungkan firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Kalau cuma merenungkan itu error. Itu error. Kalau cuma merenungkan. Ya. Aku percaya Pak dengan mulutku, itu error. Aku percaya Pak dalam pikiran dan hatiku, itu error. Kalau tidak sampai menjadi manifestasinya perbuatan nyata. Mengerti ya Bapak Ibu? Jangan merasa tidak error. Karena dampaknya kebinasaan. Penyebab adanya error yang lain adalah kesengajaan. Ada orang-orang yang memang jahat. Menyebarkan hoax. Berita palsu. Dan banyak orang percaya karena itu. Para pengkhotbah error.
karena melakukan eisegesis, memasukkan idenya sendiri ke dalam khotbahnya. Tidak berdasarkan Alkitab, tidak Alkitabiah. Itu seperti teologi kemakmuran itu. Yang dikejar cuma persepuluhan, berkat, mengumpulkan dana, tapi perubahan yang nyata tidak ditekankan. Beberapa ayat di Perjanjian Lama yang bicara soal error. Contohnya saja ya, Yesaya 32 ayat 6. Coba kita baca dulu ya. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-6. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Teks asli Alkitab ini mengatakan dan mengatakan error tentang Tuhan. Error diterjemahkan menyesatkan, bukan yang sebenarnya, itu error. Ya, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Error, orang bicara error tentang Tuhan. Satu lagi ini lebih penting. Ayub 4 ayat 18. Ayub 4 ayat 18. Ternyata sudah sejak zaman dahulu Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak bisa dipercaya. Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Tidak bisa dipercaya. Mungkin kalau zaman dulu imam ya. Tidak bisa dipercaya. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Malaikat-malaikatnya didapatinya error. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata toholah. Toholah ini bisa diterjemahkan menjadi error. Error di sini kalau kita lihat kamus, toholah itu, waduh luar biasa loh. Bisa diterjemahkan craziness, kegilaan. Malaikat di surga sudah ada di surga. Kok berani memberontak? Itu bukan cuma error, itu gila namanya. Sudah ada di surga malaikat memberontak, malah dibuang ke bumi jadi setan, jadi roh-roh jahat. Ini loh yang dikatakan firman Tuhan dengan toholah. Hamba-hambanya gak bisa dipercaya. Hamba Tuhan gak bisa dipercaya. Malaikat-malaikat error, toholah, bodoh. Arti lainnya tentu saja sin atau dosa. Itu dosa. Itu dosa. Kegilaan. Kalau dalam terjemahan lain dipakai kata craziness. Itu di Perjanjian Lama. Jangan sampai kita merasa benar padahal salah. Ya. Jangan kita error. Beberapa ayat di PB di Perjanjian Baru ada banyak, salah satunya saja ya. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. The spirit of truth, roh kebenaran. Bedanya dengan the spirit of error. Roh kepalsuan, roh kesesatan yang menyesatkan. Ya. Jadi kalau kita bicara kebenaran, lawan katanya adalah error. Kesesatan itu error. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi
Sebenarnya dosa itulah error dalam diri manusia. Adam mula-mula diciptakan tanpa kodrat dosa. Adam, cuma satu syaratnya, jangan kamu makan buah itu, yang lain boleh kamu makan. Satu aja kamu gak bisa taat. Error. Adam mestinya tidak error. Tapi Adam memilih error. Akibatnya semua manusia terjangkit dosa. Kodrat dosa. Kodrat error. Hamartia. Hamartano dalam Alkitab Perjanjian Baru. Apa itu? Meleset. Mestinya tujuannya ke sana, ini melenceng. Itu hamartano, hamartia. Meleset, luncas, error, tidak kena sasaran, masalah. Itu error. Error itu menimbulkan masalah. Deviasi, menyimpang. Menyimpang dari apa? Dari rancangan mula-mula. Rancangan mula-mula lurus, truth, menyimpang. Itu namanya deviasi. Itulah error. Itulah hamartia, itulah dosa. Dosa adalah keadaan di mana Tuhan tidak berkenan. Dosa adalah keadaan tidak seperti rancangan mula-mula atau tidak seperti desain Tuhan mula-mula. Contohnya ya, kalau kita punya ilustrasinya begini. Kalkulator, kalau kita mau pakai kalkulator 1, kita tekan 1 harus keluar 1. 1 tambah 1, 2. Jangan 1 tambah 1, 10. Itu kalkulatornya error. Komputer juga begitu. Jangan komputer kita lagi bekerja, minta update ya. Terus gak bisa kerja kita. Itu error namanya. Jangan kita lagi kerja, hang komputernya. Itu error. Ya. Ada komputer yang error? Ada. Diperbaiki dulu. Kalau nggak bisa diperbaiki baru dibuang. Ya. Sama manusia juga begitu. Manusia kalau pikiran dan perasaannya menyimpang dari Tuhan, error, maka diperbaiki. Kita harus memberitakan kebenaran. Supaya spirit of error-nya tadi berubah menjadi spirit of truth. Supaya ia jadi benar cara pikirnya, cara pandangnya. Sehingga ia fokus kembali kepada jalan yang semula, kepada Tuhan. Itu tugas kita semua menjadi saksi, itu maksudnya. Ya. Manusia banyak yang error. Berbeban berat. Hidup dalam dosa. Banyak keinginan yang tidak pernah puas. Manusia banyak yang error. Coba kita check up Bapak Ibu. Apakah kita error atau tidak? Seberapa jauh kita masih error? Seberapa jauh kita masih toholah? Ya. Coba kita check up. Apakah aku terhadap saudara-saudaraku masih pelit? Terhadap sesama masih pelit? Apakah aku masih iri hati pada teman-temanku? Apakah aku punya iri hati pada temanku yang lebih kaya, yang lebih pintar? Apakah aku sudah melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar? Kalau pengkhotbah harus, apakah aku sudah mengkhotbahkan kebenaran atau pakai pikiranku sendiri? Coba dipikir baik-baik, pengkhotbah yang mengkhotbahkan persembahan terus-menerus. Apa maksudmu mengkhotbahkan persembahan terus-menerus? Dipikir yang jujur. Masih error enggak itu? Apakah Tuhan menginginkan seperti itu atau itu keinginanmu? Hidup kita cuma satu kali kesempatannya. Kalau kita error, kita dibuang Tuhan. Seorang hamba yang setia dan benar, itulah yang menyenangkan hati tuannya. Tapi hamba yang error akan membuat kesal Tuhan.
persekutuannya. Apakah hidup kita masih error atau tidak? Jadi sebenarnya Tuhan kita itu God of Truth. Lawannya adalah God of Error. Iblislah bapakmu itu. Bapak kita adalah Bapak di surga, bukan iblis. Perhatikan baik-baik. Bapak kita di surga adalah God of Truth, bukan God of Error. Firman-Nya yang diberikan kepada kita, the word of truth, bukan the word of error. Rohnya yang diberikan kepada kita, roh kebenaran, the spirit of truth. Bukan the spirit of error. Bukan error. Oleh sebab itu kita harus menjadi anak-anak kebenaran. Menjadi children of truth. Anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, anak-anak kebenaran. Ya. Kalau soal berkat di bumi ini, itu gampang carinya. Ya tentu saja kita nggak cari jadi konglomerat, bukan itu tujuannya. Banyak orang salah mengerti sih, salah pola pikirnya. Aku pengen kaya Pak, sekaya-kayanya. Banyak orang makin kaya makin sulit hidupnya. Menyusahkan diri sendiri. Ya setiap hari dia bingung mengamankan keuangannya. Asetnya ada di seluruh dunia. Ia harus meeting keliling dunia. Ia letih lesu berbeban berat. Bukan karena fisiknya letih. Semuanya. Fisik, pikiran, perasaan, jiwanya letih. Ia tidak tahu hidup untuk apa. Meskipun hartanya banyak. Ia bisa membeli gedung. Ia bisa membeli pulau bahkan. Ia bisa membeli pesawat pribadi. Tapi jiwanya kosong. Ia tidak tahu untuk apa ia hidup. Banyak di antara kita yang begitu. Ia punya harta, tidak kekurangan, tapi hidupnya hampa. Karena keluarganya tidak mengenal kebenaran. Karena suaminya tidak mengenal kebenaran. Istrinya tidak mengenal kebenaran. Sesungguhnya, kita itu sesungguhnya berbahagia. Karena kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Tuhan saja sudah mengatakan damai sejahtera yang kutinggalkan bagi kamu. Tidak sama dengan damai yang diberikan dunia ini. Lah kok malah mengejar apa yang diberikan dunia? Error. Tidak heran kalau banyak manusia error. Mengejar kekayaan, memuaskan hawa nafsunya selama ia hidup. Tiba-tiba hari itu datang ia mati. Entah kena COVID, entah kena kecelakaan, entah mati karena sakit jantung dan sebagainya. Banyak orang error. Hidup sekali saja error. Pagi ini kita belajar. Sebenarnya kita itu hidup ini mudah sebenarnya. Bukan mudah, sederhana. Yang membuat hidup ini menjadi kompleks atau rumit adalah diri kita sendiri. Manusia itu sendiri yang pengen ini, pengen itu. Sudah dapat masih pengen lagi yang lain. Sudah dapat pengen lagi sampai ia mati pun belum puas. Itu yang menyulitkan beban dan dosa itu. Sebenarnya kalau kita hidup sederhana ya, kita juga sukses kok. Sukses kita gak akan jadi miskin juga. Tapi ya bukan jadi konglomerat. Asal ada makanan pakaian cukup. Pas-pasan juga gak masalah. Asal damai sejahtera. Sebab yang dimaksud sukses itu bukan soal materi. Dalam segala hal. Ya. Oleh sebab itu mari kita lakukan firman Tuhan. Jangan cuma renungkan. Mari kita memuji Tuhan lagu itu
tapi dengan pengertian yang benar. Ya. Yang berbahagia adalah orang yang mengerti. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkata kita harus mati, saudara, itu artinya bukan kita lalu frustasi, gagal hidup, bukan. Perhatikan lagu tadi. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, pasti ia kerja keras, pasti ia disiplin, bisa dipercaya, bisa diandalkan, jujur. Ia pasti berbuah-buah dan ia pasti sukses, ia pasti diberkati. Itu kebenaran. Tidak ada orang kerja keras tidak diberkati, tidak ada. Sebaliknya tidak ada orang malas tapi diberkati, tidak ada. Ada Pak, orang malas itu kaya itu tapi kekayaan belum berkat. Kekayaan itu bukan berkat. Kekayaan itu belum tentu berkat. Kekayaan yang berkat adalah kekayaan yang dimana Tuhan disukakan. Kekayaan seringkali bahkan menjadi kutuk. Kaya tapi untuk diri sendiri, itu kutuk. Kekayaan kita, kalau kita kaya, jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mengikat persahabatan dengan Tuhan, mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi mamon yang ia miliki dipergunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menyenangkan Tuhan, menolong banyak orang, orang tua, pasangan hidup, anak, istri, saudara, sesama. Itu ya, jangan cuman kesukaannya merenungkan firman Tuhan, ingat tuh, terutama melakukannya. Pasti kita sukses. Ada amin ya? Amin Bapak Ibu. Ingat baik-baik, jangan cuma merenungkan. Ya, jangan cuma merenungkan. Coba sekali lagi kita renungkan ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Bapak
Bapak Ibu tentu mau berhasil bukan? Tapi untuk Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Pantai Indah Kapuk. Bapak Ibu kalau ada di rumah jangan pasif. Kita tetap harus aktif mengikuti firman Tuhan biarpun online. Kita tetap harus aktif mengerjakan pekerjaan Tuhan. Memforward video ini kemanapun, ikut memberkati sesama, ikut pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan, jangan pasif Bapak Ibu. Tentu kita sukses. Tuhan mau kita sukses juga kok. Tuhan tidak mau kita gagal. Tapi kita pun juga harus mau disiplin. Bekerja keras, belajar, jujur, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Amin ya. Yang berbahagia adalah kita semua. Di mana Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berbahagia kalau kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, yang tidak hanya mengerti secara nalar. Kami mau lakukan Tuhan. Kami mau menjadi seperti yang Engkau ingini. Bapa di surga, berkati kami dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan semua hal yang kami butuhkan. Agar kami berumur panjang, hidup sehat. Hidup dicerahkan pikiran perasaan kami. Supaya kami menjadi alat di tangan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, agar banyak orang diselamatkan juga. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.